Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Melia Renata Urban Batu dengan NIM 12S24031. Jadi sini saya akan mempresentasikan tugas T06 remedial. Pada tugas ini, Anda diminta untuk kembali mengembangkan akademik simulator dengan menambahkan fitur baru. Untuk tag 1, pada tugas ini kembangkanlah sebuah fitur yang memampukan simulator untuk menerima nilai remedial. Remedial adalah sebuah proses untuk mengganti nilai atau grade yang diperoleh oleh mahasiswa di suatu mata kuliah. Remedial hanya dapat dilakukan bagi mahasiswa yang sebelumnya sudah pernah mendapatkan nilai. Nilai pengganti atau nilai remedial kemudian digunakan untuk mengukur performa mahasiswa di mata kuliah tersebut. Hal yang perlu diperhatikan, 1. Remedial hanya dapat dilakukan sekali untuk setiap rencana studi. 2. Sekalipun nilai telah diganti namun nilai sebelumnya harus tetap tercatat dan digunakan sebagai sejarah perubahan. Dengan menampilkan fitur ini, maka bentuk keluaran untuk error enrollment-nya akan berbeda. Khusus bagi yang melakukan remedial harus menampilkan juga nilai terdahulu. Perhatikan bahwa untuk mahasiswa yang tidak melakukan remedial, format keluaran yang digunakan adalah format sebelumnya. Jadi ini input yang akan kita masukkan nanti jika code dan solusinya sudah selesai. Lalu ini adalah output yang diharapkan keluar, yang artinya code itu berhasil mengeluarkan output yang diminta. Jadi di sini kita akan mulai dari modelnya, yaitu ada person. Pada code ini, person itu adalah parent class atau si induknya untuk dosen mahasiswa. Pada public class person yang isinya ada protected string ID, name, dan study program. Ini untuk mendeklarasi atribut ID, name, dan studi program dengan si fungsi protected, di mana nanti agar code-nya bisa diwariskan ke kelas, ke subclass atau ke child atau ke anak dari code induk ini. Lalu untuk public person ini yang isinya this ID, name, dan studi program ini konstruktor untuk menginisialisasi ketiga atribut tersebut saat nanti objeknya dibuat. Untuk public string, get ID, public void set ID, public string get name, public void set name, public string get study program, dan public void set study program. Ini tuh kumpulan getter dan setter standar untuk mengambil dan mengubah nilai atribut secara aman. Lalu kita lanjut ke code model kedua, yaitu lecture. Dimana pada code ini ada public class lecture extend person, di mana si code dari lecture ini mewarisi code-nya si person, mewarisi semua sifat dari si person. Lalu di sini ada tambahan atribut, yaitu untuk khusus dosen yaitu inisial dan email. Sini ada public lecture string ID, string name, string inisial, string email, string study program ini untuk constructor. Untuk public string get initial, public void set initial, public string, dan public void set email ini untuk getter dan setternya tadi untuk menginisial
untuk inisial dan emailnya. Lalu di sini ada has ada add override di mana ini untuk mencetak data dengan formatnya yang diminta pada ini berikut ini. Lalu kita lanjut ke code model ketiga yaitu ada student di mana di sini ada code public class student extend person di mana si student ini mewarisi sifat dari si person. Lalu untuk di sini ada konstruktornya dan ada penambahan atribut baru yaitu year atau tahun. Lalu di sini kita ada lanjut public string get year, public void set year dan yang lain seperti add override ini digunakan untuk mengeluarkan input yang diminta nanti. Lalu ini ada si add override ini atas to string pada OSIS. Add override ini digunakan atau untuk mengeluarkan format yang diminta ini. Lalu di sini ada public map string get remedial grades. Di sini masih melemparkan exception atau code-nya belum diimplementasikan. Jadi ini sebagai rencana pengembangan code-nya pengembangannya nanti ke depannya setelah semua code-nya selesai dan solusinya dijabarkan. Lalu lanjut ke code model keempat ada course. Sini ada public class course yang isinya private string code, name integer credit string passing grade dan list yang berisi identitas si lecture-nya itu. Di sini ini digunakan untuk menyimpan kode matkul, nama, SKS, nilai minimum atau passing grade-nya, dan daftar inisial dosen pengampu dalam bentuk link string. Lalu di sini ada public course dengan string code, name, integer credit, string passing grade, list string lecture. Dimana isinya ini untuk mengisi semua atribut yang telah disiapkan. Lalu di sini untuk public sampai seterusnya itu untuk menyemangat untuk menjadi getter untuk getter di semua atribut matkulnya. Di sini ada add override dan ini ada fungsi string builder untuk menggabungkan daftar dosen menjadi satu string yang dipisahkan tanda koma lalu diberi formatnya yaitu jadi code, name, credit, passing grade dan dosen dan dosennya ada code, name, credit, passing grade in lecture string to string replace all. Ya. Lalu lanjut ke code berikutnya yaitu kelas atau enrollment.
Sini ada public class enrollment yang isinya itu ada private string code, ID, academic year, semester, grade, noun, remedial grade, previous grade. Di mana pada atribut pendaftaran yang dibuat ini, grade diberi awal non, private grade untuk secara nilai, totalnya untuk menghitung beberapa kali remedial. Lalu pada public enrollment string code ID academic year dan semester itu digunakan untuk konstruktornya. Lalu untuk yang di bawahnya public string get code, get ID itu dan seterusnya untuk konstruktornya. Lalu ada eh hmm, lalu di sini ada lalu di sini ada memakai metode get total, set total untuk mengunci agar remedialnya hanya terjadi satu kali. Lalu di sini ada menggunakan string, public string, string, di mana ini adalah standarnya untuk membuat pendaftaran remedial itu. Lalu pada code hmm, hmm, kosong, belajar, student, belajar, person, kedua, koi. Lalu di sini ada public class grade, yaitu code untuk membuat nilainya, yang isinya itu ada private string code, ID, year, semester, grade, dan remedial grade, di mana ini untuk menyimpan detailnya nilai, termasuk remedial grade ini. Lalu di sini ada public grade, di mana ini konstruktornya kosong. Lalu di baris di sini public grade string code, ID, year, semester, dan grade. Nah, ini isinya digunakan untuk konstruktor yang lengkap. Lalu ada public ini untuk getters dan setter yang lengkap. Dari public string get code, get set code, get ID, get year, get semester, set semester, dan yang lain.
Lalu di sini ada memakai fungsi add oversight di mana ini jika remedialnya nggak ada atau tidak. Jika remedialnya ada atau tidak nul, maka nanti dicetak dengan tambahan kurung yang diminta pada ini. Lalu kita masuk ke solusinya. Ini kita import semua code yang ada pada model tadi yang setelah kita buat. Lalu di sini ada pembukaannya itu public class driver yang berisi tentang solusi yang diminta pada driver ini. Lalu di sini ada public static void yaitu yang isinya list course, student enrollment, string dan lecture itu untuk menginisialisasi daftar atau list untuk menampung semua objek course, student enrollment, input dan lecture-nya. Lalu di sini ada menggunakan loopingan yaitu do dan while, di mana loopingan ini yang terus membaca baris input sampai eh, nanti keluar triple dash. Semua baris nanti akan disimpan di input list. Lalu di sini ada menggunakan perintah yaitu switch dan case. Di sini ini switch-nya dan ini case-nya, di mana pada code ini semuanya mulai mengiterasi input listnya. Sini ada split tanda pagar yang artinya memecahkan barisnya nanti menjadi array. Lalu di sini juga untuk membuat objek lecture baru ada pengecekan is duplicate lecture agar tidak ada dosen yang ganda. Lalu di sini ada menggunakan course add ini untuk memproses inisial dosen yang bisa lebih dari satu untuk mencocokkan inisial tersebut dengan daftar dosen yang sudah ada, lalu nanti akan memasukkan emailnya ke objek course. Di sini juga ada code student add di mana ini untuk membuat objek si student baru dan belum terdaftar. Di sini eh, digunakan untuk enrollment tadi ada ini enrollment ini menambahkan data mahasiswa yang mendaftar ke mata kuliah dan mencari data pendaftaran yang sesuai, lalu nanti akan diberikan nilai set grade. Nah, pada code ini itu enrollment-nya remedial. Jadi semua code-nya diiterasi, lalu akan dicek kecocokan matkul, ID mahasiswa, tahun dan semester.
Jadi di enrollment ini akan mengecek kecocokannya si matkul, ID mahasiswa, tahun dan semester. Dan jika nilai aslinya non, maka remedial akan dihentikan. Karena tidak boleh remedial jika belum ada nilai. Lalu jika totalnya sama dengan nol, belum pernah remedial, maka nilai lama disimpan ke previous grade, lalu nanti ditukar menggunakan swap grade dan totalnya ditambah agar terkunci. Untuk mengecek apakah code-nya sudah benar dan menghasilkan input-output yang diminta, kita akan mengkomen prompt. Nah, ini inputnya yang diminta tadi yang harus dimasukkan. Lalu outputnya itu dimulai dari sini ada 12S 20001 Marcelino Manalu tahun 2027 Information System IPK 3 dan 3. Ini dia awal mula outputnya. Lalu di sini pada soal tadi ada diminta jabarkan solusi Anda per kelas yang sudah saya jelaskan. Lalu berikan rasional dari setiap implementasi yang saya hasilkan. Jadi untuk yang inheritance pada personnya itu saya menggunakan pewarisannya agar code-nya lebih mudah dan lebih rapi. Jadi mahasiswa dan dosen kan sama-sama manusia. Jadi identitas dasarnya itu cukup ditulis di satu kelas aja untuk dua prodi yang melakukan matkul yang sama. Lalu untuk encapsulation, encapsulation pada enrollmentnya itu eh ini tuh dimasukkan logika dari soal yang diminta itu di diubah atau dituangkan menjadi code yang eh membuat yang awalnya jadi yang berubah menjadi metode penukaran nilai karena ini lebih aman karena proses perubahan data sering terjadi di objek itu sendiri atau data hiding. Lalu untuk alir eksekusinya yang diminta pada soal tadi ada kita disuruh menunjukkan hasil eksekusinya. eh jadi code yang aku buat itu membaca semua input yang diminta pada soal lalu menyimpannya. Lalu data-data utama seperti data dosen, mahasiswa dan matkul itu diproses terlebih dahulu. Lalu pada enrollment atau pendaftaran ini itu dilakukan untuk menghubungkan mahasiswa ke matkulnya. Jadi code ini untuk menghubungkan mahasiswa ke matkulnya. Lalu saat remedial dipanggil,
Sistem itu mengecek apakah pendaftaran tersebut valid atau belum pernah diremedialkan. Jika valid, nilai utama diganti dengan nilai lama, dipindahkan ke sejarah atau sebagai catatannya nanti. Lalu sistem menghitung IPK berdasarkan nilai yang telah dicantumkan tadi pada output. Lalu semua data dicetak ke layar. Di sini kekurangan saya dalam mengerjakannya itu saya sama sekali kurang memahami tentang enrollment atau membuat model-modelnya gimana karena untuk model ini dikerjakan untuk nanti jadi sumber atau import dan bisa kita import ke solusi yang kuberikan. Lalu untuk resonansi kelasnya ada kelas Grade Java yang dimana ini tuh susah karena emang mudah dipahami tentang kayak grade lalu Java grade lalu enrollment seperti itu. Sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan kata dan kalimat dan penjelasan dan perilaku saya selama merekam dan menjelaskan ini, saya minta maaf. Terima kasih.